baru saja nih terlihat nih di feednya Instagramnya Marcel Radival. Iya, Seperti dia lihat. merapat ke Bang Hotman. Iya, Ini gimana, Bang? kalau untuk ke Bang Hotman, gue sih ya selama dia membutuhkan pengacara nggak apa-apa. Namanya kan Bang Hotman ini kan juga seorang lawyer yang memang kita nggak sanksikan lagi lah untuk menangani masalah ini. Dan memang permintaan gue dari awal, si Marcel emang harus nyari pengacara yang top gitu loh. Karena kalau urusan dengan gue ini, kalau pengacara yang tanggung-tanggung takutnya ini gitu loh. Makanya ini Bang Hotman ini udah sangat pas nih. Udah sangat pas kalau seandainya Marcel sama si Richard ini nunjuk Bang Hotman. Sangat pas banget gitu. Karena biar gue bisa belajar sama Bang Hotman gitu. Namun ada statementnya Bang Hotman juga yang tadi gue lihat kayak belepotan gitu. Jadi Bang Hotman ini dalam mengungkapkan literatur hukum atau pasal-pasal itu harus benar-benar tertata dengan rapi sebenarnya pembahasannya. Jangan sampai belepotan gitu. Jadi gue lihat tadi kok kayak belepotan gitu loh. Jadi menganalogikan tentang dukun gitu kayaknya terlalu mungkin kurang baca kali Bang Hotman. Bang Hotman Paris kurang baca. Kenapa gue bilang? Karena dia bilang dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Katanya dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Lantas kalau ada pelanggaran undang-undang ITE di persidangan kan itu dipanggil ahli bahasa yang mengkaji tentang bahasa dukun tadi. Lantas kalau nggak ada dalam undang-undang, kenapa dukun itu dipanggil oleh hakim untuk jadi ahli bahasa? Kan persidangan ini kan bagian daripada undang-undang. Somasi mensomasi itu bagian daripada undang-undang, ya kan? Nah pembahasan kita non litigasi saat ini juga bagian daripada undang-undang. Lantas Bang Hotman bilang dukun itu nggak ada di undang-undang, bingung saya nih. Jadi Bang Hotman ini harus gimana ya? Jangan banyak tamasya. Harus baca buku lagi ya. Bang Hotman tolong baca buku lagi, jangan banyak tamasya ya. Karena ini nanti menjadi edukasi sesat nantinya. Udah Marcel Radivalnya sesat ya kan? Si Richardnya juga sama, ntar Hotman pengacaranya juga sesat juga. Jadi semua jadi ikut sesat, tolong ya. Jadi tolong jangan sesat, jangan menyesatkan hukum di tengah masyarakat. Kalau gue belepotan nggak masalah ya, karena gue ini istilahnya juniornya. Ini udah senior, udah tahu sendiri kan dia kurang apa, tapi ngomong belepotan begitu jadi kurang pas gitu loh. Tolong Bang Hotman ya, kalau jadi pengacaranya Marcel Radival, tolong dipas-pasin lah bahasa biar yang lainnya punya pembelajaran tentang tata bahasa yang baik gitu kan. Profesional dan proporsional nanti kelihatannya. Ya sebenarnya nih masih indikasi belaka gitu kan bahwa Marcel akan menggait Hotman. Loh ini bukan Paris. indikasi kalau menurut saya. Indikasi. Bang Hotman Paris ini bukan indikasi, dia udah masuk dalam ranah kuasa. Karena dia ikut ngomong kok, halo para dukun. Ini tidak ada dukun di Indonesia di undang-undang. Ini dia udah ngomong, berarti kan dia udah masuk dalam ranah kuasa kan gitu. Kalau dia tidak ada kuasa, ngapain ikut ngomong dalam kontestasi ini? Gitu. Tapi ada gak sih Bang sebagai pengacara junior, lebih junior daripada Bang Hotman gitu, lawan sekaligus Hotman Paris. Abang ada rasa takut apa gitu? Kan saya bilang selama saya masih megang kuasa, jangankan Hotman, bulldozer aja saya tabrak. Apalagi Hotman, gitu loh. Selama saya masih megang kuasa, officium nobile, pengacara itu nggak boleh takut pada siapapun. Itu apa sih? Jabatan paling terhormat pengacara itu. Bahkan saking terhormatnya sama sejajarnya dengan institusi negara. Perumpamannya adalah jenderal itu. Jenderal itu tidak sejajar dengan pengacara, tapi institusinya sejajar dengan salah satu pengacara di Indonesia. Bayangkan. Itu makna daripada officium nobile. Makanya dia nggak ada rasa takut kalau sana. Mana ngapain takut? Gitu loh. Yang penting kita sesuai dengan rule-nya. Jadi artinya di sini apa yang diucapkan oleh Bang Hotman tadi, dia bilang dukun nggak ada. Jadi analoginya kemana gue bingung jadinya. Terus ada lagi dia bilang dukun itu tidak masuk dalam undang-undang ya. Dan dukun tidak masuk dalam undang-undang katanya gitu. Sementara dia bilang lagi di menit berikutnya dia bilang dukun itu sedang dibahas. Dukun santet itu sedang dibahas di RKUHP. Gue bingung jadinya, kata dia dukun nggak masuk dalam undang-undang gitu loh. Terus beberapa menit kemudian dia bilang dukun itu sedang dibahas di RKUHP. Makanya gue bilang nih Bang Hotman jangan banyak piknik Bang. Tolong Bang jangan banyak piknik ya. Tolong. Jadi jangan memalukan gitu loh Bang Hotman. Banyakan piknik akhirnya ngaco gitu. Gitu loh ya.
Bang Daus, cuman Bang Hotman juga sempat mention tentang yang bahwasanya orang yang mengaku bisa santet atau dukun santet aja itu udah terkena pasal gitu ya kan, apalagi orang yang ngaku dukun di luar sana. Nah, tanggapan Bang Daus sendiri seperti apa? Itu betul. Dalam RKUHP tidak disebutkan secara eksplisit ya tentang dukun tersebut atau dukun santet tersebut ya, tetapi di situ membahas tentang sanksi pidana apabila melakukan kegiatan supranatural dan merugikan orang hingga orang itu cacat, sakit dan meninggal. Itu dalam RKUHP itu udah dicatat di situ. Tidak secara eksplisit tidak dituliskan bahwa itu dukun santet, tidak ada tulisan santet atau dukun, tidak ada. Tetapi masyarakat yang melakukan kegiatan supranatural yang berkaitan dengan supranatural hingga merugikan orang itu akan. Jadi sebenarnya gini loh. Makna mens rea itu kita harus pelajari dulu ya di dalam istilah hukum ya. Makna mens rea. Niat jahat. Jadi mau dukun santet kayak namanya, mau penjahat kelamin kayak mau penjahat begal motor kayak apa, selama mens rea-nya nggak ada, nggak kena sebenarnya, gitu loh. Lu tulis depan rumah lu, saya dukun santet, tapi kalau lu nggak ada kegiatannya, orang gerbek rumah lu, orangnya yang kena pidana, bukan lu nya. Lu tulis aja, ini rumah dukun santet, lu tulis aja. Kalau ada warga yang datang gerbek lu, sementara dia nggak ada perbuatannya, hanya nulis banner doang, warga itu kena pidana 170, gitu loh. Pengeroyokan atau pengerusakan secara bersama-sama gitu. Jadi makna mens rea ini loh yang harus ditimbulkan. Makanya dibilang ketika orang-orang menganalogikan musyrik itu adalah dukun, ini salah banget gitu loh. Kan di dalam ilmu Islam, maaf ya, gue nggak paham ilmu Islam, nggak begitu ini ya, bukan domain gue kan, itu bagian dari asatid dan lain-lain. Tapi gue coba menjelaskan bahwa musyrik yang gue ketahui adalah ketika orang itu mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah, musyrik dan syirik. Nah, kalau gue sholat istikharah, gue minta dikasih rumah yang gede di Pondok Indah, gue sholat istikharah, tahu Allah mengabulkan, apakah gue itu syirik, musyrik? Lantas kalau seandainya orang minta air sama gue minta bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah, terus gue baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil ayat jajal kaidaun fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil. Apakah itu gue jadi syirik? Pas gue tiupin begitu air, gue kasih ke orangnya sembuh, apa gue syirik? Kan itu dari Allah. Makanya gue bingung, kok dukun dibilang syirik? Selama dukun itu masih mempercayai kekuatan Allah, mau medianya rumput kek, mau medianya gue tiup begini, sembuh terserah dia. Maaf ya, lo jadi ini bahan ini cobaan, nggak apa-apa, itu lo tenar gitu loh. Mau gue mau pakai apa kek, terserah gue gitu loh. Atau dukun, terserah dukun, yang penting selama dia tidak mencelakai orang, tidak ada mens rea, tidak ada actus reus, jangan lo vonis. Karena rombongan si Marcel CS ini sekarang ditambah sama Bang Hotman Paris, ini memvonis gitu loh. Kok berani memvonis? Ya, itu juga salah satu pernyataan abang tadi itu salah satu pernyataan yang menguatkan pernyataan abang sebelumnya yang mengatakan orang yang tidak percaya dukun syahadatnya batal. Itu juga ya bang? Ya kan gue bilang begitu, orang yang tidak percaya dukun syahadatnya batal. Waktu itu kan pernah gue jelasin waktu gue makan sama bini gue sehingga jadi viral kan. Padahal video itu gue langsung hapus, kok tahu ada yang ngambil, tapi nggak apa-apa lah, itu nggak ada masalah. Tapi pernyataan gue pada saat itu, orang yang percaya dukun itu batal karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan dukun itu adalah supranatural yang berkaitan dengan goib, yang mempercayai hal yang goib. Lantas kalau lo bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan aku bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah adalah Tuhanku, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulku. Syahadat tauhid dan syahadat rasul digabungkan menjadi satu, jadi sahabat gitu. Syahadat itu bersaksi bahwa gue percaya ada Allah karena Rasul pernah menghadap Allah gitu melalui jalan Isra Mi'raj, walaupun tidak bertemu langsung gitu kan, walaupun tidak bertemu langsung dengan Allah, mungkin dia dapat dari wahyunya atau apa, dari perjalanan Isra Mi'raj atau apa kan gitu. Itu ustadz yang bisa menjabarkan secara detail. Maka itulah yang analogi yang gue bilang, kalau lo gak percaya dukun berarti gak percaya goib. Karena goib itu ada dua, goib mutlak dan goib biasa. Goib mutlak itu yaitu hari kematian kita kapan, itu goib mutlak. Allah itu apa, itu goib mutlak, ya kan.
hari rezeki kita, hari apes kita kapan, itu gaib mutlak. Tapi kalau gaib yang tidak mutlak itu setahu gue yang bisa kita lihat dengan akal pikiran yang nyata, mata kasat mata.